Halo semua, datang lagi. Jadi di sini kita akan menjelaskan namanya kriptografi pertemuan ke-10. Di mana materi ini itu sama seperti materi sebelumnya, tetapi ini adalah lebih ke namanya penjelasan mengenai namanya kunci asimetris dan lanjutan. Masuknya lanjutan di sini adalah karena di sini berhubungan dengan topik sebelumnya dan materi ini juga adalah mengenai namanya kunci asimetris, tetapi algoritma yang kita jelaskan pada pertemuan kali ini itu berbeda dengan algoritma sebelumnya, di mana algoritma sebelumnya kita menjelaskan namanya ada dua, yaitu ada namanya RSA dan ada juga namanya L-gamma. Sedangkan untuk algoritma yang kita pelajari pada pertemuan ke-10 kali ini itu ada dua. Yang pertama itu disebut dengan kata Rabin, dan yang selanjutnya lagi adalah disebut dengan kata look. Mungkin kebanyakan kalau misalkan tahu look, ada namanya angka Lukas. Pernah dengar? Nah, kalau belum, pahami dulu gimana cara kerja angka Lukas tersebut. Karena untuk look atau angka Lukas itu nanti kita terapkan nanti di dalam pemecahan kodenya. Sedangkan untuk bagian Rabin, nah di sini sedikit agak nanti kalau di bagian Rabin itu ya bagian yang kalian akan tahu sedikit di bagian Rabin. Nanti ada beberapa bagian yang agak sedikit aneh. Kenapa? Kita atau si penerima harus memilih plain text-nya. Kok bisa? Iya betul. Itulah ya emang sih aman, tetapi itu satu ya akan sedikit membingungkan kepada si penerimanya. Gimana caranya dia dapat memilih di antara 4 pilihan yang ada sesuai dengan teksnya atau tidak. Maka yang kita akan mungkin nanti kalau misalkan akan melihat sedikit ke dalam gimana cara untuk memilih, bisa aja dari segi titik-titik. Dari mana caranya nanti kita akan tahu sendiri. Jadi, yang pertama mungkin akan sedikit saya masuk adalah ke bagian Rabin yang tadi adalah pemilihan. Sedangkan satu lagi namanya Lukas atau Luke. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama itu adalah bagian Rabin. Oke, kita masuk yang pertama itu adalah mengenai kriptografi asimetris, masih tetap khususnya adalah kriptografi asimetris. Dan yang pertama kita akan biasa disebut dengan kata Rabin. Nah, Rabin, kalau bisa kita lihat dulu sedikit kenapa munculnya Rabin ya. Nah, ada kembangkan oleh si Michael O. Rabin, yang pasti namanya sendiri, dan dipublikasi pada tahun 1979. Nah, skema enkripsi pada Rabin merupakan salah satu contoh pembuktian keamanan suatu kunci publik dalam sistem kriptografi. Karena kalau kita bilang kunci asimetris juga dikenal dengan namanya kunci publik. Karena kunci yang dapat diberitahukan kepada orang lain, kunci yang dapat diberitahukan orang lain. Jadi misalnya macam kalian punya kunci gembok, dan kuncinya itu kan kasih tahu, oh ya aku punya kunci ini. Tapi kalau bisa masuk, nah itu dia. Yang disebut dengan kata ada kunci publik dan ada kunci private-nya. Nah, masalah dihadapkan pada perhitungan square root modul yang tergolong pasif atau mudah dipecahkan di mana gabungan n dapat dihitung secara memfaktorisasikan. Kenapa faktorisasikan? Misalnya karena ini adalah kita kasih tahu orang itu adalah n, nilai n-nya. Dan ketika nilai n ini kita faktorisasikan, maka kita akan dapat menemukan dua buah bilangan prima yang nantinya akan dapat dihasilkan dengan menggunakan kunci si Rabin ini. Dengan skema Rabin terdiri dari salah satu tahap di mana si penerima pesan dihadapkan pada tugas untuk memilih pesan asli dari 4 kemungkinan. Nah, jadi tadi kalau misalnya kita lihat sendiri adalah ketika kita kasih kunci ini, kuncinya adalah berupa nilai n. Dan ingat kalau misalnya dalam sebuah misalnya nggak tahu ya, bilangan prima atau biasa disebut ketika kita memfaktorisasikan paling ujungnya atau akarnya itu adalah bilangan prima. Jadi kalau misalnya kita faktorisasikan sebuah bilangan yang sebelumnya adalah bilangan prima dikali bilangan prima dapat nilai n, dan nilai n inilah kita cari faktornya otomatis dapat kan. Nah, tetapi untuk lebih di dalam keamanannya dia diterapkan di sini, yaitu di mana skema Rabin ini adalah di mana si penerima yang tadi saya bilang pesan dihadapkan pada tugas untuk memilih pesan asli dari 4 kemungkinan. Nah, di sini ada sedikit keamanannya, di mana ada namanya tersedia ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Dia akan memilih apakah yang ini, atau yang ini, atau yang ini. Kita nggak tahu. Nah, tapi gimana cara untuk memilihnya, nanti akan saya sedikit kasih trik supaya akan dapat
untuk dapat memilih pesan yang tepat. Tapi gimana caranya? Kita akan lihat nanti. Baru, salah satu cara untuk mengatasi praktis adalah dengan menambahkan beberapa ketentuan yang telah disepakati pada pesan asli sebelum dilakukan namanya proses enkripsi. Nah, ini salah satu triknya, tetapi triknya nanti mungkin akan dengan yang saya buat mungkin agak sedikit berbeda, tetapi bisa aja dengan ini sudah oke. Tapi kalau punya saya, yang trik yang akan nanti saya kasih tahu, itu bisa aja sesuai, bisa juga tidak sesuai. Jadi, lebih bagus bisa gunakan yang paling bawah atau dengan punya saya. Punya saya sih nanti, gimana caranya nanti saya kasih tahu. Oke? Jadi, ada namanya berapa kunci publik, itu adalah N, di mana N itu adalah perkalian P dengan Q. Dan itu adalah kunci publik ya. Jadi N ini kita sebarkan kepada orang, tetapi kita tahu sendiri ketika ini adalah hasil kali bilangan prima. Jadi ketika difaktorkan, dapat dong P dan Q-nya. Baru, P dan Q adalah dua bilangan prima yang besar. Ya, meskipun prima besar, ketika difaktorkan, dapat juga kan? Nah, itulah dia. Baru, alis adalah kunci rahasia P dan Q, dan kunci publiknya adalah produk dari N. Dan mengenkripsi dengan pangkat. Pangkat ya. Gimana caranya? Nanti kita akan cek. Mendeskripsikan sebagai pemecahan atas square root. P dan Q sangat penting, dan pastinya Oscar tidak dapat memecahkannya. Oke. Jadi kalau square root itu adalah terdiri atas 4 angka, jadi adalah pertama 7 pangkat 11. 7 kali 11 berarti adalah 77. Berarti hasilnya adalah 36 dan 64, dan hasilnya itu ada 4 angka di mana ada namanya 36, 41, 8, 69. Dapatnya dari mana? Kok ada banyak nih ya? Itu kalau misalnya kita bilang 36 sama dengan min 41. Pak, dari mana samanya ya? Kan akan berpikir ya, dari mana itu sama? Padahal angka itu adalah berbeda. Maksudnya di sini adalah kalau kita kurangkan 77, 36 dikurang 77, hasilnya adalah minus 41. Coba aja dicek. Benar atau tidak? Hasilnya benar. Berikutnya, 8 dikurang 77, hasilnya 69. Benar tidak? Benar. Dan gabungan dua pasang kunci itu adalah menghasilkan 30. Apalagi ya kan? Nah, coba diperhatikan kembali. Jadi kalau misalnya kita gabungkan dua pasangan tersebut, ini juga hasilnya adalah 77, bukan 33. Jadi jangan sampai salah tempat. Jadi ini kalau misalnya kita bilang, kita hitung dulu ya. 0, 1. Oke. 0, 1, 1, 1, 0. 1, 1, 0. Betul ya? Nggak salah ya? Harusnya 1, 0 ya? Kenapa? Coba perhatikan kembali. Adakah yang salah? Atau mungkin ada yang sedikit berbeda? Gabungan dari dua pasang kunci, 41 tambah 09, hasilnya 33. Kok bisa? Ingat, apa yang kita lakukan? Minus 77. 110 dikurang 77. Kita cek pakai kalkulator. Saya akan pakai kalkulator saya. Jadi 110 dikurang 77. Hasilnya 33. Itu dapatnya kenapa hasilnya 33. Terus Pak, kenapa mesti kurang 77? Karena nilai N-nya tadi, itu adalah nilainya adalah 77. Kalau tadi nilai N-nya bukan 77, ya tidak masalah. Tetapi dikarenakan nilai N-nya adalah 77, maka itulah didapatkannya. Oke, kita mulai. Nah, jadi pertama adalah key generator adalah pastinya itu adalah P dan Q dan N. Dan seperti biasa, P dan Q kita simpan, tetapi simpan ya tetap dapat juga ya kan, nggak masalah sih. Terus, N itu adalah sebuah kunci yang disebut dengan kata kunci publik. Silakan beritahukan. Ubahlah tiap pesan, misalnya pesannya itu adalah M1 sampai MZ. Ini misalnya adalah per karakter. Jadi kalau misalnya ada 5 karakter, berarti M1, M2, M3, M4, M5. Baru replikasi tiap M1 sampai M5. Misalnya tadi kita ada 5 nih, M1 sampai M5, maka replikasinya tiap-tiap M1 sampai M5. Oke, lanjut. Baru cari adalah hitunglah pangkatnya. Dan ketika dipangkatkan, dapatlah si ciphernya. Kayaknya simple ya. Tapi gimana cara untuk menyelesaikannya? Ini ingat, ini hanya bagian enkripsi. Kita masukkan dekripsinya. Gimana dekripsinya? Dekripsinya, wah, lumayan ya. Min 1. Maka min 1 apa ya? Jangan lupa,
ketika disebut dengan kata inverse, maka kita adalah EEA. Jadi mencari adalah nilai EEA-nya dari si P dan si Q-nya. Tetapi yang belakangnya itu bukanlah N-nya, tetapi adalah Q dan si P. Angka bilangan prima yang lain. Oke, baru carilah dari hasilnya itu didapatkan. Dapatlah. Z itu 1 sampai Z itu adalah berapa jumlahnya. Jadi kalau 5 berarti Z-nya itu adalah 5. Oke, mungkin kalian akan agak sedikit kurang paham, tetapi nanti akan saya kasih sedikit contohnya, supaya kalian akan lebih memahami dan gimana cara untuk menerapkannya. Oke, jadi, jika M itu adalah binar, pisahkanlah M1 menjadi 2 bagian, kemudian dapatlah nilai X dan Y. Ini dia kuncinya. Jika MI itu adalah sebuah pesan, sebuah pesan, jadi jika sebuah pesan itu adalah kita pisahkan. Jadi tadi ada 4 kemungkinan nih, ada M1 sampai M4 ya. Jadi adalah M1 sampai M4. Gimana cara bisa kita mengeceknya? Inilah triknya, yaitu adalah M1, M1 misalnya ada 8 buah bit. Misalkan nih, 8 buah bit hasilnya. 8 buah bit ini kita bagi ke dalam 4. Tengah-tengah ya. Berarti 4, kayak gini. Setelah itu, kita akan mengecek apakah nilai yang di sini sama dengan nilai di sini. Jika iya, itulah nilai pesannya. Jika tidak, berarti salah. Kok bisa gitu ya? Kenapa itu? Kenapa dipisahkan? Itu benar. Kita akan lihat di proses enkripsinya. Di bagian sinilah kita akan melihat. Jadi pertama P dengan Q. Itu adalah sebuah bilangan prima yang besar. Jadi P itu adalah 139 dan Q adalah 223. Maka P kali Q adalah ini. Dan ini silakan adalah merupakan kunci publik. Baru plaintext-nya adalah si Rabin. Ubahlah dia ke dalam angka binar yang 8 bit. Setelah itu replikasi. Inilah kenapa tadi adalah ketika dia dipisahkan setengah. Sama nggak? Sama. Kenapa? Double kan. Jadi misalnya ini 5 bit tambah 5 bit yang sama. 10101. Oke, 10101. Ya udah, 10101. Jadi sama. Jadi nilainya sama. Kiri dan kanan sama. Gabungkan. Dapatlah sebuah nilai. Itulah caranya. Triknya di sana. Jadi kenapa? Jadi ketika kita membagikan ada 4 bagian tadi, kita dapatkan, kita akan mengecek apakah yang A dengan B sama. Berarti itulah pesan. Jika tidak sama, itu bukan pesan. Itulah cara untuk mencari triknya. Oke, kita masuk lagi ke dalam. Jadi ada namanya tadi yang mencari EA ya, kalau misalnya untuk proses dekripsinya. Berarti kita mencari EA, dapat proses. Inilah tadi, ada 4 tadi, yaitu adalah X1, Y1, min X1. Min X1 ini maksudnya adalah yang nilai X1 dikurangkan, atau kebalik, nilai N-nya, tadi kan ada nilai N, 30997, dikurangkan dengan nilai hasilnya. Jadi ini hasilnya, nilai dapat. Ini kurangkan, dapat nilai hasilnya. Dan itu tadi, pisah menjadi 2 bagian, mana yang sesuai. Jika itu sesuai, berarti itulah pesannya. Jika salah, berarti itu bukan. Simpel ya, itu dia. Itulah fokus ke dalam si Rabbit. Jadi kalau misalnya kita cek tadi, hasilnya adalah ini pesankan aja. Sama nggak kiri dengan kanan? Segaris itu. Sama ya, itulah Rabbit. Jadi simpel, itulah triknya untuk menyelesaikan Rabbit. Tetapi, bagi kalian kalau misalnya masih belum tahu mengenai namanya Rabbit, silakan kalian berikan komentar di tempat yang sudah saya sediakan. Tapi jika sudah, silakan lakukan namanya latihan yang diberikan. Oke, kita akan masuk ke dalam namanya ke bagian Lukas. Dan Lukas agak sedikit memusingkan nanti di bagian perhitungannya. Kenapa memusingkan? Kita lihat nanti. Kita masuk ke bagian Lukas. Oke, kita masuk ke yang terakhir di sini. Jadi adalah mengenai namanya kriptografi asimetris. Dan yang algoritma terakhir adalah di sini adalah LUC atau biasa disebut dengan kata Lukas. Jadi kita akan melihat gimana prosesnya. Dan di sini adalah sedikit berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi adalah perkalian, kali bagi, tambah, replikat, dan lain sebagainya. Tetapi di sini adalah
LUC dengan kalau misalnya itu adalah singkatan dari kata angka Lukas. Jadi gimana angka Lukas? Nanti akan sedikit dijelaskan mengenai namanya angka Lukas. Jadi kita akan lihat nanti gimana Lukas bekerja dengan angka-angkanya dan kita akan masuk ke bagiannya. Oke, kita masuk ke lanjutannya dulu. Jadi pertama, di dalam ini adalah inisialisasi. Mungkin ya, bagi kalian yang tahu pas dukut, silahkan kalian pahami ini. Tapi jika kalian tidak, ya tidak masalah. Oke, kita akan langsung masuk aja ke sini. Ini adalah dikembangkan oleh si Peter J. Smith, berarti bukanlah namanya ya. Kalau biasanya kan tadi adalah macam kayak Rabin, ada kata Rabin di belakangnya. Ini LUC nggak ada kata LUC di belakangnya. Oke, berarti bukan dari namanya. Oke, dikembangkan oleh si Peter J. Smith dan dipublikasi pada tahun 1993. Setelah meneliti dan melihat kelemahan terhadap RSA, jadi semuanya ada melihat kelemahan dari si RSA. Karena mereka sama-sama adalah kunci asimetris, dan ketika kita kasih ke orang, RSA ini memiliki kelemahannya. Jadi maka Peter J. Smith membuat LUC dengan menggunakan fungsi dari si Lukas. Bisa menutupi kelemahan RSA pada tahun 1992. Kenapa sih? Kelemahannya apa? Kita lihat. RSA menggunakan fungsi pangkat, di mana kalau misalnya kita lihat pangkatnya, 5 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3, itu ternyata sama dengan 5 kali 3 pangkat 3. Kita lihat hasilnya. Dan ternyata ketika kita lakukan perhitungan, sama. Jadi ketika kalian tahu yang mana bagiannya, itu bisa disederhanakan. Jadi tidak perlu capek-capek. Ini pangkat kalikan. Susah, lama ya. Tetapi itu bisa disederhanakan dengan itu. Oke, nah inilah kelemahan dari menurut si Peter J. Smith. Kemudian, kemungkinan untuk mencoba RSA adalah ada karena masalah pangkat tersebut. Itulah masalahnya. Nah, makalah dikembangkanlah si LUC, di mana LUC ini adalah dengan menghitung seperti biasa nilai N, P kali Q, hitunglah totien N, di mana totien N itu adalah P dikurang 1 kali Q kurang 1. Maka seperti biasa adalah mencari nilai E, di mana nilai E-nya itu didapatkan dari max P kali Q tambah 1, P, Q ya, bukan P kali Q ya. P, Q, dari diantara P dengan Q mana yang tertinggi ditambahkan dengan 1, sampai dengan totien N dikurangi 1. Hitunglah decryption D dengan menggunakan apa? EEA. Maka hitunglah dapat nilai hasilnya, itulah di bawah. Publikasilah N dan E sebagai kunci publik, simpanlah P dan Q dan D tetap rahasia. Jadi ini adalah nilai E, silakan berikan. Tapi P dengan Q dan D-nya itu jangan. Karena yang nilai E-nya itu adalah jadi random ya. Itu kita acak loh. Nggak boleh kasih tahu orang. Jangan sampai nanti ini tersebar. Oke? Karena nanti ketika kita kasih tahu adalah D, bisa sih sebenarnya, gampang sih kalau orang tahu. Boleh sih, tetapi gimana cara dia menjebol? Oke? Pokoknya kalian bisa menjebol, gimana caranya? Kasih tahu saya. Tapi, kalau misalnya nggak tahu, jangan tanya saya. Pokoknya saya tahu, tapi saya nggak mau kasih tahu. Gimana caranya? Oke? Kita masuk langsung ke sini. Jadi ada namanya di Lukas di sini, itu adalah disebut dengan kata perhitungan. VD, CI, 1, mod N. Konversi masing-masing PI ke dalam bilangan biner yang menghasilkan blok of B. Sama seperti RSA, di mana ada namanya blok tertentu yang kita dapatkan di dalam hasil namanya perpangkatannya. Gabungkanlah semua bit bagi ke dalam menjadi block of X, maka diperolehlah P semula. Inilah proses dekripsinya. Oke? Inilah mencari namanya nilai D-nya dengan menggunakan EA. Jadi inilah hasilnya. Simple ya. Ya, simple. Kita lihat langsung aja ke contoh kasus. Oke, di contoh kasus ASING atau kita biasa sebut dengan kalau buat adalah si asingnya. Bukan asin, tetapi asing. Ada G. Oke, ubah ke dalam kode ASCII dan setelah diubah ke dalam kode ASCII, ubah ke dalam angka biner. Dan setelah itu dengan rumus yang sama dengan seperti yang pada EA, 2 pangkat B sama dengan 157 di mana nilai B adalah pangkat 10. Masih ingat ya? Jangan aja sampai dilupakan, karena ini sama. Oke? Maka ubahlah menjadi 10 bagian. 10 bagian, 10, 10, 10, 10, dari 4 bagian. Dapatlah nilai hasilnya. Apakah nilai hasilnya sama kayak tadi di duplicate? Enggak. Dia nggak ada replicate. Jadi dia cuma apa? Dapat nilainya
Nah, disinilah muncul. Ada namanya V170, 261,1 nomor 1457 sampai dengan 43. Pertanyaan nih kan, V107 itu apa ya? 107, kalau kalian tahu sendiri tadi adalah 107, itu adalah dapatnya dari sini, nilai E-nya. Oke, terus gimana caranya? Apakah itu kita ambil angkanya, terus apa yang kita lakukan prosesnya? Pertanyaan ya kan? Mod itu hasilnya itu. Dari mana? Apa ya? Nah, tenang aja. Kalian jangan terlalu capek-capek memikirkan ya, nanti akan saya kasih tahu gimana caranya. Oke, ini perhitungan nanti akan saya jelaskan dengan simpelnya, dengan caranya. Jadi kalian akan tenang saja. Oke, terus juga untuk dekripsi juga menggunakan proses yang sama, dan itu dilakukan dan hasilnya sama. 261 itu di atas, dapat 261. Baru setelah itu, kan tadi kan udah block of 10, ubahlah menjadi block of 8. Kembali lagi ke kata si asingnya. Terus habis. Mana nih? Apa ini? Apa menjadi penjelasan dari P Kurosiko 107 buka 261,1 mau 1457, kenapa bisanya 453 ya? Berpikir, mana caranya? Tenang saja. Saya akan sediakan satu lagi untuk supaya kalian dapat memahaminya. Nah, jadi tadi itu adalah saya sudah sediakan ini. Dan ini sebenarnya adalah diberikan oleh dosen saya. Dan itu juga hasilnya dari dosen saya. Jadi sama. Oke? Nah, gimana caranya? Tadi adalah prosesnya udah sedikit, kalian tahu sendiri. Jadi adalah nilainya P3147 adalah bilangan biner atau bilangan prima yang kita cari. So, itu P kali Q sama dengan 1 kali 47, 1457. Baru P kurang 1 kali Q kurang 1 totian N ya. Masih aman lah ya. Tadi udah dapat ya kan. Pak tadi kan ini udah Pak. Yang tadi kami nggak tahu kan yang itu Pak. Ya tenang. Sabar. Prosesnya bertahap. Jangan nanti sampai kalian hilang fokus. Ini dapatnya di mana Pak? Kok tiba-tiba muncul Pak? Nah, ini kenapa nih Pak? Nah, jangan gitu. Oke, kita langsung masuk ke bagian berikutnya. Ini dapat ya, EA ya. Oke. Masih aman. Masih aman ya. Inilah dia. Itu apa? Fokusnya adalah ini. Yang tadi ini. Yang tadi dapatnya itu adalah sekian ya. Gimana caranya? Inilah dia. Jadi pertama kalau bisa kita bilang itu adalah sebuah namanya bilangan Lucas. Jadi bilangan Lucas itu apa? Ia dapatkannya dari sini. Jadi angka pertama itu selalu mulai angkanya 2. Sudah? Terus angka berikutnya itu adalah dimulai sesuai dengan angka di sini. Jadi kalau angka di sini 261, maka 261. Sudah? Maka lakukanlah proses ini, P, di mana nilai P-nya di sini adalah tadi, yang nilai dari si 261-nya. Oke. Terus N. N itu yang mana? N itu adalah yang nilai kita tadi. Modulus yang kita dapat itu adalah tadi 1457. Oke. Sudah? N itu adalah 1457. Setelah itu, kali V1. V1 itu adalah 261. Dikurang V ke 0. Oke. Dikurang V0. Yang mana? Ini 2. Mod N. Mod N. N mana? Yang ini. Yang tadi adalah 1457. N. Ya udah, dapatlah kalikan. Loh, Pak, ini masih 1097, Pak. Tadi kan kalau kita lihat hasilnya, yang kita lihat hasilnya itu adalah 453, Pak. Loh, berapa ya, Pak? Tenang aja. Ini kan masih jalan. Sampai berapa ya, Pak? Ini 107. Lakukanlah ini berulang-ulang terus sampai nilai yang depan itu adalah 107. Jadi kita lihat, ini kita lakukan sampai dapat angka 107. Udah mau sampai ya dapat 453.
Jadi kalau misalnya kita lihat sedikit dari sini, sebenarnya fokus dari perhitungannya di sini apa? Yaitu adalah dia mengambil dua angka yang teratas. Yang pertama itu adalah yang di sini, itu adalah I kurang 1. Baru di sini adalah I dikurang 2. P dengan N-nya dapatkan dari sini. Simple. Setelah itu, ini. Kenapa? 107. Jadi dapatlah 107. Silahkan cari. Jadi prosesnya ini, ya tenang aja. Nanti ini akan juga saya share ke kalian. Jadi, kalian akan dapat pemahamannya. Jangan nanti kalian berpikir, gak di-share. Gimana lecture percuma? Tenang. Ini akan saya share ke kalian. Oke? Jadi fokusnya adalah ini, dapatkanlah hasilnya, dilakukan proses sampai berapa? Sampai sesuai dengan angka di sini. Oke, 107. Oke, iya, masih jalan. Masih jalan. Udah dapat. Yang lainnya juga sama, 107. Dapat lagi 107. Yep, pas. Lanjut. Kan udah dapat ya. Ya udah, cari sampai dapat. Ini yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat. Dan inilah dia yang keempat. Keempat bilangan inilah nanti kita kirimkan kepada si penerima kita. Dan penerima gimana dilakukan dekripsinya. Ingat, 503. Panjang ya, itulah dia. Jadi nggak, ini karena panjang nih, scroll aja kalau bisa saya bilang. Saya bilang ini adalah halamannya sampai 163. Panjang ya. Jadi pada saat saya capek-capek itu, jadi saya langsung scroll aja paling bawah. Tep, nah ini dia. Inilah hasilnya. Saya dapatkanlah nilai hasilnya. Kan tadi adalah blok 10 ya. Ubah lagi ke blok 8. Maka dapatkanlah hasil akhir. Itulah yang dilakukan di dalam LUCAS atau LUC. Jadi, gimana prosesnya? Itulah. Memang sedikit lama, tapi itu aman. Oke? Sampai di sini ada mau tanyakan? Jika ada mau tanyakan, ingat, saya sudah sediakan tempat di Teams, jadi silakan tanyakan nanti di Teams. Dan untuk minggu ini, bagi kelas kalian, saya sediakan namanya sebuah latihan dalam bentuk kuis. Jadi silakan kerjakan kuisnya, karena kuisnya itu adalah masuk ke dalam nilai tugas. Kerjakan dengan sebaik mungkin, jangan sampai salah. Jika kalian salah, jangan salahkan saya. Ya gitu lah ya. Nah, terus yang kedua ada sedikit kisi-kisinya. Ada mengenai namanya angka bilangan LUCAS. Jadi pahami kembali gimana cara untuk mencari bilangan LUCAS. Jangan sampai salah. Karena itu adalah sangat penting di dalam penerapan algoritma ini. Oke. Jika nggak ada yang mau tanyakan lagi, sebenarnya nggak ada saya buka sisi tanya jawab ya kan. Nah, tapi jika ada yang mau tanyakan, silakan saya sudah sediakan tempat untuk kalian. Dan jika tidak ada yang mau tanyakan, ini ya, apakah perlu lakukan latihan? Kita lihat nanti. Oke, cukup sekian dari saya, dan kita jumpa lagi nanti di minggu depan dengan topik-topik berikutnya. Sekali lagi, sampai jumpa.